Justru kalau saya kebalik, saya itu banyak ketipu tuh kalau sesuatu dibalutnya sama agama. Jadi Iya. otak dulu waktu itu hamba Tuhan tuh pasti begini-begini, semuanya sudah hilang di mata saya. Because waktu itu gua udah cash poor, gua cek semuanya. Taunya apa? Kop surat palsu, nama pastornya palsu, capnya palsu. Tahu nggak betapa gondoknya gua, maksudnya posisinya udah kena guru palsu, kena pendeta palsu pula. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, ini dia part terakhir obrolan gue sama tetangga kita Alex Fu di sini. Nah, kalau misalnya kalian rasa obrolan kita ini menarik dan juga bisa memberikan perspektif baru untuk kalian, coba tag kita di @danielmananta_network. Siapa tahu aja bisa kita repost dan banyak orang juga bisa ngerasain hal yang sama. Dan apalagi kalau misalnya kalian catat gitu, ini quote dari Alex tuh yang kena banget di hati gue di sini nih. Nah, atau mungkin klip yang bagian ini kena banget di hati gue. Come on guys, siapa tahu kalau misalnya ada orang yang kebetulan nonton klip tersebut, dia mempunyai sebuah masalah dan ternyata tercerahkan. Dia menemukan solusinya. Tuhan berbicara sama dia melalui klip atau tulisan kalian. So, thank you so much for always supporting us by posting the clips atau quotes. Alright, kembali lagi ke Alex. Gini bro, sekarang nih apa yang harus lo lakuin supaya lo gak ketipu lagi? I think that's the easiest, the simplest. Karena gue ngerasa ketika lu menaruh apapun yang bukan sifatnya Tuhan di tengah hidup lu bakal mudah banget tertipu. Karena kelihatan sama orang-orang bahwa you worship money, lu menyembah hubungan antara keluarga, lu menyembah perempuan misalnya seperti itu. Wah udahlah, ini orang nih suka nih main cewek nih, udah kita kasih cewek supaya kita bisa dapetin project apa and everything. Justru kalau saya kebalik, saya itu banyak ketipu tuh kalau sesuatu dibalutnya sama agama. Kalau sama uang justru saya cukup hati-hati sebenarnya. Oke. Jadi hati-hati. Jadi saya juga jatuhnya tuh gara-gara percayanya sebenarnya gara-gara urusan spiritual. So jadi kalau orang udah kita posisikan nih, kalau misalnya di Muslim nih ketemu orang katanya ini keturunan Nabi katanya, misalnya gitu kan. Kalau nggak Gus lah, depannya udah ada Gus. Orang tuh ketemu dia tuh posisinya udah langsung di bawah. Ya. Sama kalau kita ketemu hamba Tuhan, orang yang udah ada pastor apa, kita memposisikan diri langsung, wah ini orang lebih benar dari kita, lebih baik dari kita. Wow. Jadi itu yang gampang membuat saya tuh kena sebenarnya. So good. Nah, waktu saya pertama kali kena urusan beginian, saya mau cerita ya. Ada sekelompok pendeta yang sama saya tuh tiap bulan tuh dikasih persembahan misi bro. Jadi dia suka bagi-bagi Alkitab, suka bagi-bagi pengobatan gratis ke daerah-daerah. Oke. Waktu saya cash poor, gue even telepon ke pastor gue gitu, ke Kosem ya, gue bilang, kok gue nih posisi dari tadinya tim pembangunan gereja sampai udah gak bisa kasih perpuluhan. Ya. Tapi kalau untuk urusan misi ke gereja, gue masih bukan ke pedalaman, gue masih support. Ya. Karena mungkin uang gue 2 juta, 5 juta yang gue kasih bisa berbuah keselamatan. Ya. Kalau ke pembangunan gereja nanti jadinya ya ini kita ngomong kalau gereja kita target market seperti itu nanti jadinya ya sound system. Bukannya ya. Gimana ya? Cuman bukan pokoknya ke pedalaman lah pengennya. Kalau gue lebih hatinya lebih ke sana. Jadi dengan apa yang gue punya sekarang hari ini, gue bakal lebih fokus ngasihin ini ke misi-misi ke pedalaman. Oke. Daripada ke gereja yang di kota besar. Gitu ya. Jadi tim ini ngedoain saya datang ke rumah. Ini tuh udah berjalan lama bro. Jadi sebelum gue kena masalah juga memang biasanya tiap bulan tuh ke pabrik gitu loh. Oke. Gue kasih biasanya kan dari persepuluhan gue ada yang gue kasih ke untuk misi. Ya. Nah, mereka ngedoain doa peperangan. Wah, pasti menang apa segala macam ya. Ujungnya keluar proposal lagi. Nah, because waktu itu gua udah cash poor, gua cek semuanya. Bener nggak
ini orang timnya mau pergi misalnya nih. Kemana? Ke Pulau Sulawesi. Kita cekin tuh. Di Pulau Sulawesi ada gereja ini gak, ada apa segala macam. Taunya apa? Kop surat palsu, nama pastornya palsu, capnya palsu. Tahu nggak betapa gondoknya gue, maksudnya posisinya udah kena guru palsu, kena pendeta palsu pula. Oh my goodness. Dan ini maksudnya yang gue mau bukain, kadang orang yang naifnya, orang-orang punya kelemahan tuh masing-masing beda-beda. Iya. Dan kalau yang namanya ketipu, bukan gue mencari pembenaran ya, semua orang bisa ketipu. Iya. Dilihat celahnya yang mana. Bukan berarti lu S2 gak bisa ketipu, salah kalau lu berpikir kayak gitu. Betul. Bisa loh. Betul. Makanya di kasus-kasus tertentu yang namanya investasi bodong, ada orang yang masuk 100 miliar, itu satu orang loh. Artinya dia bukan orang bodoh dong. Yeah. Dia punya harta. Dia punya 100 miliar. Dia punya 100 miliar gimana mau dibilangin bodoh. Exactly. And yet it happens kan. Yeah. Penipu ya punya mekanisme sendiri dan kita semua juga bisa kena tipu. Yeah. Yang lebih penting dari ngomongin antara kita ketipu atau enggak adalah respon kita waktu kita ada di sana bagaimana. Apakah lu mau meninggalkan Tuhan, nyalahin keadaan, atau lu start over dan hadapin semuanya. Itu kan respon yang lebih penting menurut gua. Ya, dan itu ya kayak kata lu tadi, ketika Daud mengalami hal seperti itu, yang dia lakukan adalah responnya apa tadi? Meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. Keyakinannya kepada Tuhan gitu. Jadi pada akhirnya ini yang mungkin dilakukan sama Nabi Ayub juga, ketika semuanya udah diambil sama kayak diambil sama setan gitu ya, sama iblis, itu dia cuma nangis. Dan dia malah memuji Tuhan gitu. Jadi benar-benar cuma bisa ya yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kontrol. Yang lainnya lagi gak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita kontrol adalah meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Dan mungkin yang ngelewatin pengalaman kayak gini, gimana cara kita gak ketipu lagi? Ya karena udah pengalaman 6 tahun begini dan orang tuh banyak yang pakai topeng palsu macam-macam gitu ya. Mungkin hari ini saya jadi orang yang jauh lebih skeptis dan lebih tajam terhadap orang-orang yang bawa agama ke dalam bisnis. Gitu loh. Jadi lebih balance lah. Jadi kalau sekarang di posisi saya ya, pastor juga manusia. Ya, yang selingkuh juga banyak. Yang aneh-aneh juga banyak, yang punya modus operandi seperti ini seperti itu untuk ngegalang uang orang segala macam juga banyak. Jadi ya sama seperti kita lah orang. Jadi otak dulu waktu itu hamba Tuhan tuh pasti begini-begini, semuanya sudah hilang di mata saya. Sayangnya gitu ya. Maksud gue kayak ini sebenarnya yang namanya korupsi, yang tadi namanya perselingkuhan, yang namanya semualah gitu. Pokoknya kejahatan terjadi di pabrik, di korporasi, di sebuah kantor, di mana-mana. Tapi ketika udah terjadi di tempat ibadah, itu kayaknya 10 kali lipat lebih gimana gitu. Ya gak sih? Padahal ya ini namanya dunia, everybody, semua orang itu ngelewatin godaan yang sama, masalah yang sama, dan mungkin emang punya niat yang jelek juga gitu. Tapi kalau misalnya udah ngomongin tempat ibadah, emang sesuatu yang sensitif banget sih jatuhnya. Iya, soalnya kalau gue pikir kalau zaman dulu mana mungkin orang menjual nama Tuhan untuk ngelakuin kejahatan kan. And ini di mana-mana bro, di mana-mana. Beneran di mana-mana. Sekarang gue penasaran kenapa lu gak kepahitan sama Tuhan. Maksud gue jadi lu mungkin gue udah ateis gitu. Kayak wah ini Tuhan kok ngirimnya orang-orang seperti ini ke gue. Gue udah gak percaya lagi sama yang ngebawain agama misalnya seperti itu. Dan you know what, I don't even wanna talk about religion atau Tuhan, Yesus atau apapun. Udah gue gak mau. Misalnya seperti itu gitu. Kayak kok bisa lu masih tetap berpegang teguh sama Tuhan? Gimana ya? Kalau ngomongin ke sana sih sebenarnya gini ya. Kan kalau kita lihat tentang hampir semua tokoh di Alkitab, itu bukan tokoh-tokoh yang problem free loh. Banyak banget problem. Oh, justru itu orang-orang yang punya karakter problems kebanyakan, dan orang-orang yang problemnya lebih besar daripada gua. Jadi kalau misalnya gua pikir gue komplain sama Tuhan kenapa ada masalah kayak gini, ya gue ini kiblatnya ke Tuhan yang mana dan Alkitab yang mana bro. Wow. Bener gak sih? Wow. Justru kalau kita lihat Alkitab yang benar dan Tuhan yang benar, dia gak menyanyikan kita hidup yang problem free, tapi dia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Wow. Melalui semua proses 5 tahun ini, saya akan melihat pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan orang tua saya, ya kan? Hubungan kita yang sudah retak dipulihin. Ya. For the record nih, papa mama saya itu
terima Tuhan Yesus. Udah doa sinner's prayer gara-gara urusan saya. What? Iya. Gila gak coba? Kan kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau ini tidak terjadi, apa yang terjadi gitu loh. Jadi emang semuanya udah sebuah rencana Tuhan menurut saya dalam hidup saya ya kayak begini ya. Cuman respon kita terhadap itu kita mau gimana ya kan. Nah makanya kalau tadi saya bilang, kalau lu cuman nge-quote Alkitab dari berkat, wah kamu akan naik jadi kepala bukan jadi ekor. Lu itu cuma satu penggal Alkitab yang dibacain pastor supaya lu senang ke gereja. Tapi kalau lu mempelajari kitab suci, hampir semua murid Yesus matinya juga merana. Bener gak? Matinya lebih pusing dari kita, masalahnya lebih besar daripada kita. Yusuf gitu kan, dia harus difitnah, harus dijual sama keluarganya sebelum ya kan, gitu kan, sebelum dia jadi orang nomor 2 kan ada rantaian proses yang harus dia hadapin. Jadi menurut saya kalau memang kita mau jadi memanggil kita pengikut Kristus, ya kita jalanin kehidupan kita pikul salibnya aja. Dan Tuhan menjanjikan dia akan menyertai kita gitu loh bro. Jangan kebalikan, gue mau jadi ateis aja gitu. Jangan gitu. Justru itu yang kita mau obrolin kan. Sebenarnya pengen disampaikan ke teman-teman semua gitu kan. Dan gue ngerasa nih kadang-kadang kalau misalnya kita gak berada di jalannya Tuhan. Sepertinya kita mendapatkan sebuah kebebasan. Sebuah freedom yang sebenarnya fana lah. Kayak wah kalau misalnya gue gak ngikutin Tuhan berarti sebenarnya gue bisa nih kayak ngelakuin dosa seperti ini, ngelakuin kejahatan ini, nonton pornografi misalnya kayak gitu tanpa harus ngerasa bersalah, korupsi dan lain-lain. Tapi gue baru sadar kalau misalnya itu justru akan menjadi master lo. Itu akan menjadi tuan lo, itu menjadi berhala lo, itu adalah menjadi sesuatu yang lo sembah. Lo menyembah perempuan akhirnya gara-gara atau menyembah pornografi itu sendiri gitu, seks dan lain-lain. Lo jadi menyembah uang dan itu yang akan menjadi tuan lo dan lo menjadi budaknya. Dan sebenarnya itu ya kebebasan yang fana banget gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di jalannya Tuhan, kita justru diberikan kebebasan untuk memilih. Lu mau memilih gue sebagai panduan dari jalan hidup lo, atau lu mau memilih yang lain. Gue sayang banget Tuhan tuh cinta banget sama lo, sampai saking cintanya dia memberikan lu pilihan gitu. Kalau misalnya lu ikut gue, itu udah pasti akan mendapatkan benar-benar sebuah freedom yang kekal gitu, freedom yang benar-benar freedom yang sejujur-jujurnya gitu, yang seutuhnya gitu, bukan freedom yang malah membuat lu menjadi budak di tempat lain lagi. Keterikatan lah maksudnya. Keterikatan, betul gitu. Kayak gue ngelihat ya banyak orang yang ya mungkin gue sendiri included kalau misalnya gue masih menyembah uang dan gue mempunyai keterikatan sama uang dan akhirnya ya gue akan ketipu gitu. Karena iming-iming pertamanya kan gitu kan. Modus yang pertama nipu, selamat kamu mendapatkan 5 juta dari provider ini. Atau selamat kamu mendapatkan menjadi nasabah prioritas kita gitu. Selamat kamu whatever bla bla bla. Tapi untuk kamu step selanjutnya kamu harus ngelakuin bla 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 bla. Akhirnya kita yang ditipu. Exactly. Kasih pinnya, kasih segala dan lain-lain akhirnya ditipu. Gue ngerasa ya itu mereka akan mancingnya dengan uang, dengan sebuah predikat gitu. Oh dapat prioritas kan kayaknya wah gue bisa bangga nih sama teman-teman gue dan lain-lain gitu kan. Jadi akhirnya ya malah ketipu gitu. I think dipancing dengan sesuatu yang lu sangat terikat banget. Ya gak sih? I don't know ya, maksudnya ini gue pernah ketipu tapi ya skalanya kecil banget sih. Jadi maksud gue kalau misalnya dalam kayak misalnya minjemin uang ke temen gitu dan temennya ngilang gak tau kemana, ya gue sekarang udah mempunyai perspektif itu investasi. Untuk gue ngefilter mana temen yang baik, mana temen yang buruk. Iya. Udah segitunya gitu. Jadi gue udah gak sampai wah gila nih dia nipu gue berapa juta gitu misalnya. Tapi maksudnya lu sekarang ada perspektif apa gak yang berubah dari, dan mungkin jadi pembelajaran juga buat tetangga kita supaya jangan sampai ya ketipu lagi gitu.
Yang paling pertama adalah ya harus ingat ya, maksudnya penipu itu disebut penipu karena mereka tuh ahli menipu. Iya kan? Makanya apa ya, modus operandi itu macam-macam. Dan modus operandi itu artinya cara mereka. Cara mereka untuk melakukan penipuan itu macam-macam. Dan yang sedihnya di Indonesia ini yang mengakui 5 agama, agama itu salah satu tool yang paling efektif untuk dipakai untuk menipu. Karena waktu kita dibenturin sama agama, kita dibenturin sama iman, logika kita kadang dimatikan. Bro, tapi kadang-kadang kan kita selalu dibilangin gitu, oh enggak, itu urusannya dia sama Tuhan. Kita tetap aja, kasih aja gitu. Toh niat kita baik, niat kita kan bagus, kita mau nyumbang. Tapi kalau misalnya ternyata sumbangan itu dikorupsi, ya itu urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita sama dia gitu misalnya. Itu gimana menurut lo? Statement itu ya? Untuk lo seseorang yang jadi garam nih, yang panggilan hidup lu adalah ngeberhentiin semua penipu-penipu ini nih mengatasnamakan agama. Iya, gini lah, kan maksudnya dalam kehidupan kita tuh ada yang namanya peran kita. Kalau kita bisa menghentikan orang dari berbuat jahat, kan itu kan lebih baik bro. Daripada kita tahu kan saudara kita berbuat jahat nih, tapi sama kita gak ditegur-tegur gitu kan. Dan kalau ini udah tahu orang ini melakukan MO seperti ini untuk berbuat kejahatan, kalau kita bisa ngelakuin dan emang tanggung jawabnya di tangan kita dari Tuhan, ya kalau menurut saya ya hentikan itu. Sama lah kalau ini kan, kalau kita ngomongin, kalau orang sebagian berpikir begini, terserah. Kalau yang penting urusan lu beres. Kalau dia mau nipu lagi sama orang lain, terserah dia. Gua nggak bisa, gua tahu sakitnya ditipu gimana bro. Wow. Kalau gue sayang sama, maksudnya gue care sama orang-orang di sekeliling gue, gue nggak pengen orang-orang ini ngerasain apa yang gue alamin. Wow. Harus sampai jungkir balik ke bawah-bawah gitu loh. Wow. Bener nggak? Ya. Kalau ini kan ngomongin finansial kan semua orang bisa ditipu. Tapi kalau kita ngomongin yang lebih jahat deh, pedofil, pemerkosa anak kecil. Ya. Kita ngomongin konteksnya itu deh. Lu lihat ada orang berkeliaran ngerjain anak-anak orang, anak-anak kita. Lu hentikan gak kalau lu memang dikasih kekuatan sama Tuhan untuk hentikan? Convictionnya seperti itu loh yang saya punya. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita tadi ngomongin kalau itu terserah dia sama Tuhan. Bener Tuhan ngomong gitu sama lu, kalau lu lihat ada kejahatan lu antepin gitu aja. So good. Iya kan? Kalau lu punya Roh Kudus yang notabene adalah roh kebenaran, harusnya lu stop itu loh. Kemarin tuh gue sempat diundang ke sebuah gereja dan habis itu gue sempat ngomong di situ. Gue nanya, karena sekarang ini banyak banget statement-statement di Instagram, di TikTok, pokoknya di social media gitu ya, yang kelihatannya it's good but it's not God. Contoh, golden rule. Golden rule-nya don't do to others what you don't want them to do unto you, atau do to others what you want them to do unto you. Gitu. Yang mana yang Yesus ngomong? Which one is God and which one is not? Gitu. Nah, don't do to others itu maksudnya kayak jangan lakukan ke orang lain apa yang engkau tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Atau lakukan kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu. Ini gue kasih waktu bentar aja. Kira-kira jawabannya apa? Oke, tulis di kolom komen. No. Tapi banyak orang yang, gue gak pernah mikirin. Mereka gak ngeh. Ternyata kata Yesus, do to others what you want them to do unto you. Jadi dalam hal ini kalau misalnya yang don't do to others, jangan lakuin apa yang ini, itu Confucius gitu. Dimana udah, dan itu adalah pemikiran Chinese yang udahlah kita jangan kepoin urusan orang. Udah kita jangan ikut campur urusan orang. Tapi ini tetangga kita ada yang lagi kena tipu nih. Udah. Nanti yang ada malah kita juga ikutan kena lagi. Udah kita diemin aja. Kita biarinin aja gitu. Lagi ada orang digebukin. Udah nanti malah kita yang digebukin. Udah kita mundur. Pokoknya kita jangan ngelakuin apa yang kita nggak pengen orang lain lakuin kepada kita. Itu buahnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam segi yang Yesus bilang, do to others what you want them to do unto you. Ketika kita ngelihat ada orang digebukin di jalan, ya kita bantuin karena
kita berharap banget ketika nanti suatu saat kita lagi digebukin sama orang, ada orang yang bantuin kita gitu. Iya. Jadi yang Yesus bilang itu sebenarnya lebih aktif. Kalau misalnya yang don't do to others what you don't want them to do unto you, itu sifatnya lebih pasif gitu. Dan Yesus pengennya kita lebih aktif. Dan yang lu lakuin menurut gue itu adalah sesuatu yang sangat aktif. Karena lu gak akan tega ngelihat suatu saat anak lu ditipu sama orang juga gitu. So lu harus ngestopin si penipu-penipu ini. And I think you're being Batman atau Iron Man in your own in this Indonesia gitu maksud gue, you know. And I think it's really cool, Lex. Thank you so much, bro. Tiap kali tetangga kita selalu ngasih des, tapi sayangnya ini bukan garam, ini terang. Jadi itu isinya rumah itu. Okay. So you can always nanti taruh di rumah lo untuk mengingatkan lo kalau misalnya lo ini udah dipercayakan sama Tuhan untuk menjadi terang bagi tetangga-tetangga lo juga gitu. So thank you so much for sharing your story. Beneran gue seneng banget ngedapetin banyak banget pelajaran hari ini dari cerita hidup lo. Dan itu membuat gue juga semakin aware kalau kita jangan sampai takut sama manusia, kita jangan sampai terlalu nafsu banget sama apa yang manusia janjikan kepada kita, tapi kita benar-benar justru harusnya nafsu banget sama apa yang Tuhan janjikan kepada kita gitu. And I think ini dan yang kalau lagi stres, ini Raja Daud. Kalau kita belum sampai mau gila, artinya kita masih oke lah. Orang itu udah mau gila, udah mau dibunuh aja, sama Tuhan masih ada dikasih kesempatan lagi untuk naik lagi. Artinya kita kalau misalnya sampai rock bottom pun Tuhan masih menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi buat kita. Amin. Jadi jangan pernah lose hope juga gitu ya bro. That's ya, so good. Tuhan. And I think gue percaya banget sih kalau misalnya Tuhan sekarang ini lagi mempersiapkan mimpi lo yang si menyejahterakan 10.000 keluarga itu masih bisa terjadi banget menurut gue. But it's not gonna bukan sesuatu yang lo harapkan. Bukan harapan. Caranya mungkin bukan sesuatu yang lu kira, tapi ternyata Tuhan yang no. Gua kok yang naruh itu di hatinya Alex. I will make it happen gitu. Ya. So thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. Thank you so much juga untuk Alex yang udah jauh-jauh dari Bandung datang ke sini. And kita pastinya akan ketemu lagi minggu depan di Daniel Tetangga Kamu, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys. Bye.